beberapa perubahan ini mengindikasikan bahwasannya BLT dana desa ada kemungkinan diperpanjang. Nah, poin pentingnya tentu adalah upaya pemerintah melalui BLT dana desa ini hingga diperpanjang sampai September, walaupun dengan ada perubahan nominal dari 600.000 menjadi 300.000. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Desa Bicara. Masih di suasana lebaran, di sore yang cerah mendung begini. Desa Bicara pengen menyampaikan beberapa perkembangan. Ada beberapa perkembangan dari BLT Dana Desa. Nah, menariknya BLT Dana Desa ini di beberapa desa sudah dilaksanakan pembagian dan pelaksanaannya. Seperti yang disampaikan beberapa kali oleh Menteri Desa, baik itu Wakil Menteri maupun Sekretaris Jenderalnya di beberapa webinar, mereka menegaskan bahwasanya BLT Dana Desa sudah dilaksanakan. Dana desa yang sudah tersalur ke rekening kas desa, artinya desa yang duitnya sudah ada, kas desanya sudah ada isinya, yaitu 56.993 desa, atau setara dengan 76% dari 74.953 desa. Nah, pada desa-desa inilah kita berupaya terus-menerus setiap hari, setiap saat, siang, pagi, sore, malam, melakukan pemantauan, pendampingan, dan pembinaan dalam rangka percepatan penyaluran BLT dana desa. Nah, bahkan Menteri Desa untuk memastikan BLT ini bisa dilaksanakan dengan cepat, Kementerian Desa mengeluarkan Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2020 tentang percepatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Nah, Instruksi Menteri ini mencakup dua hal. Yang pertama itu penyaluran BLT dana desa sebelum 24 Mei 2020. Jadi sebelum Lebaran dipastikan Kementerian Desa ingin memastikan BLT itu sudah cair dan dibagikan di masyarakat. Yang kedua adalah terkait dengan desa dapat langsung menyalurkan BLT dana desa ini ketika desa sudah menyampaikan ke bupati dan wali kota datanya 5 hari. Jadi kalau data ini sudah disampaikan ke kabupaten maupun ke wali kota setelah 5 hari tanpa belum ada persetujuan dari kabupaten ataupun bupati maupun wali kota, maka desa bisa menyalurkan langsung. Nah, dua poin itu tercantum di dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2020. Jadi kalau awal-awal itu terjadi kesenjangan yang sangat signifikan. Jadi 4 Mei, 11 Mei semakin menjauh. Nah, terus kita cari permasalahannya, ketemu, banyak ngendon atau mandek di tingkat kabupaten. Kita lakukan upaya terus komunikasi, alhamdulillah per 18 Mei 2020 mulai naik, terus pergeseran penyaluran naik. Nah, ini sudah mulai mau ketemu antara jumlah desa yang musdesus dengan jumlah desa yang menyalurkan BLT desa. Ini jadi salah satu upaya kementerian dalam mengupayakan dan mempercepat pelaksanaan BLT dana desa bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID di desa. Nah, karena desa berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, beberapa kebijakan dari kementerian terkait lainnya, termasuk juga Kementerian Keuangan, antara lain adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa. Nah, Peraturan Nomor 40 ini, PMK Nomor 40 ini tentu merupakan perubahan dari PMK Nomor 205 di tahun yang sama, 2019. Nah, menariknya, pasca Kementerian Desa, PDTT, mengeluarkan kebijakan BLT dana desa ini, kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan juga bergerak cepat untuk mengupayakan agar pelaksanaan kebijakan ini tidak terhambat begitu. Ini tentu berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mengupayakan tanggap sosial dan tanggap ekonomi terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Gitu.
Tentu juga untuk mengupayakan agar kebijakan ini bisa cepat dan tepat sasaran. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Kementerian Keuangan kembali mengeluarkan kebijakan baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 50 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 205 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa. Terus apa yang berubah di peraturan ini gitu ya? Terutama terkait dengan BLT dana desa. Dalam PMK nomor 50 tahun 2020 ini terdapat beberapa hal yang berubah. Di antaranya tentu terkait dengan persyaratan penyaluran dana desa. Ada pasal 24, 24A, 24B, 25, 25A, 25B, dan pasal 40 yang berubah. Berikutnya ada penambahan ayat dan penghapusan ayat di pasal 32A. Terakhir, terdapat penambahan ayat pada pasal 47A. Nah, jadi PMK nomor 50 tahun 2020 ini merubah beberapa hal. Nah, hal menariknya, PMK nomor 50 tahun 2020 ini di pasal 32A menyatakan ada penambahan ayat 1A, di mana BLT dana desa menjadi agenda prioritas. Itu di pasal 32 aja, ayat 1A. Nah, yang menarik lagi, terutama di ayat 5, pasal 32A. Ayat 5A, bahwasanya BLT dana desa disalurkan 600.000 dari April hingga Juni. Nah, di ayat 5B-nya ada penambahan bahwasanya BLT dari Juli, Agustus, dan September itu juga diperpanjang, tapi dengan nominal 300.000. Nah, di ayat 5 ini mencantumkan itu. Nah, bagi kami Desa Bicara, beberapa perubahan ini mengindikasikan bahwasannya BLT dana desa ada kemungkinan diperpanjang. Nah, poin pentingnya tentu adalah upaya pemerintah melalui BLT dana desa ini hingga diperpanjang sampai September, walaupun dengan ada perubahan nominal dari 600.000 menjadi 300.000. Nah, menurut kami Desa Bicara, kebijakan penanganan ekonomi maupun sosial dampak dari pandemi COVID ini semoga dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak di desa. Tapi kemudian harapan kami, kawan-kawan di desa jangan lengah juga terkait dengan penanganan kesehatan. Karena pencegahan perluasan pandemi ini harus bisa kita putus di desa. Bagi kami Desa Bicara, PMK nomor 50 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan juga mengindikasikan desa harus mampu memaksimalkan pengelolaan anggaran dan pengelolaan alokasi dana desa yang diperuntukkan bagi BLT ini. Sehingga juga desa harus siap dalam melayani dan mengaplikasikan penyaluran BLT ini di lapangan atau bagi masyarakatnya. Sehingga meminimalisir dampak sosial yang ditimbulkan. Mungkin beberapa sudah ada persoalan-persoalan BLT saat pembagian, ada yang tidak dapat, sudah terjadi di beberapa desa. Nah, harapan kami dari Desa Bicara, persoalan-persoalan ini bisa kita minimalisir di desa. Sehingga tujuan dari kebijakan bisa tepat sasaran, bisa juga berdampak baik bagi masyarakat di desa. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Harapannya, apapun bentuk bantuan dari pemerintah, dalam hal ini adalah BLT, bisa kemudian dikelola oleh desa dengan baik, dengan data yang kuat, dengan aplikasi yang juga bisa dipahami oleh masyarakat desa. Dan sambil merayakan Lebaran, jangan lupa, ngopi kawan-kawan. Sekian dari kami, Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya.